wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Di sini kita mau melakukan presentasi guna memenuhi tugas UAS Ekonomi Manajerial Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang akan kita presentasikan kali ini yaitu studi kasus pada Koperasi BMT Citra Buana Syariah yang berdomisili di Yogyakarta. Yang pertama itu adalah profil koperasi, yang mana latar belakang KSU BMT Citra Buana Syariah Kabupaten Sleman berdiri pada 10 Oktober tahun 2000. Dalam perkembangannya, BMT CBS melegalkan dirinya dalam bentuk koperasi serba usaha dengan nama Koperasi Serba Usaha Citra Buana Syariah atau KSU CBS. Permasalahan yang terjadi di koperasi ini itu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peran BMT. Yang kedua, banyaknya persaingan antara lembaga keuangan di Yogyakarta. Kemudian ketika bulan Ramadan, permodalan menjadi menurun atau lebih rendah dibandingkan bulan biasanya. Yang keempat, bagi hasil yang fluktuatif, banyaknya nasabah yang mengharapkan keuntungan bagi hasil tetap. Yang kelima, angsuran macet, anggaran dari masyarakat telah melebihi batas waktu pembayaran. Dan terakhir, kurang memaksimalkan fasilitas digital. Kemudian tentang analisis penerapan 7 prinsip pada koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan yang terakhir kerjasama antar koperasi. Di poin kedua ada rekomendasi inovasi bisnis, organisasi, dan SDM koperasi. Pada rekomendasi inovasi pada bisnis koperasi yaitu ada toko online koperasi, layanan online koperasi, memperbanyak produk, membuka cabang, startup berbasis koperasi, dan kerjasama koperasi dan startup. Lalu untuk rekomendasi inovasi pada bisnis organisasi koperasi yaitu mengubah susunan organisasi, komunitas koperasi, melakukan inovasi untuk dinamisasi dan memodernisasi organisasi dan usaha koperasi. Dan ada rekomendasi inovasi pada SDM koperasi, yaitu koperasi harus melakukan pengelolaan secara profesional, pemberdayaan staf atau SDM dengan mengadakan shifting mindset atau resetting mindset, anggota terintegrasi, meningkatkan anggota aktif, dan pemberdayaan koperasi. Terdapat kesimpulan dari rekomendasi inovasi bisnis, organisasi, dan SDM koperasi, yaitu yang pertama mengubah susunan organisasi, kedua komunitas koperasi, ketiga melakukan inovasi untuk dinamisasi, dan yang keempat memodernisasi anggota organisasi dan usaha koperasi. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Ada 9 blok bangunan dasar bisnis model kanvas. Seperti yang ada di slide, teman-teman bisa melihat dan membaca sendiri. Kemudian ada rekomendasi bisnis model kanvas. Ada 5 poin, itu membangun relasi nasabah, meningkatkan simpan pinjam koperasi, menghadapi pesaing, memastikan koperasi berjalan dan mempunyai sistem koperasi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT.
Yang pertama, analisis SWOT pada koperasi CBS. Ada strength koperasi, itu kekuatan koperasi. Yang pertama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Lalu, sebagai sarana dakwah Islamiyah, mewujudkan sistem ekonomi syariah di masyarakat, membantu membuka lapangan pekerjaan, bersifat terbuka dan sukarela, besarnya harga penjualan dan koperasi tidak memberatkan anggota, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba atau kepentingan anggota, dan yang terakhir, sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi dibagikan ke anggota sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota. Kemudian analisis SWOT pada koperasi CBS. Ada weakness koperasi. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, banyak masyarakat belum mengetahui peran BMT Syariah. Yang ketiga, ketika bulan Ramadan permodalan menjadi menurun. Yang keempat, bagi hasil yang fluktuatif. Kelima, angsuran macet. Yang keenam, karena memaksimalkan fasilitas digital. Selanjutnya, analisis SWOT pada koperasi CBS. Ada opportunity koperasi. Yang pertama, diharapkan mampu bersaing dengan lembaga lain. Dan yang kedua, melakukan pengembangan usaha pada SDM untuk mencapai target. Setelah opportunity, ada trade koperasi. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, keterbatasan informasi pasar dan teknologi, banyaknya persaingan, kendala dalam akses permodalan, kapasitas SDM yang relatif rendah, dan belum dikenalnya keberadaan koperasi di kalangan masyarakat. Selanjutnya itu rekomendasi visi pada koperasi CBS. Ada visinya, yaitu terwujudnya koperasi syariah sebagai tiang untuk berkah perekonomian yang sejahtera dan adil. Dan rumusan visinya mengandung makna yang ada di slide berikut ini. Bisa dilihat dan dibaca oleh saudara-saudara sendiri ya. Dan selanjutnya itu rencana strategis. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan permasalahan, maka dapat ditempuh strategi pengembangan koperasinya sebagai berikut: penguatan usaha koperasi, penguatan lembaga, peningkatan daya saing, dan pembangunan koperasi berbasis potensi dan kemandirian lokal. Kemudian ada rencana dan kegiatan koperasi. Untuk rencana koperasi ada pengembangan kewirausahaan, program peningkatan iklim pendukung usaha, program peningkatan kualitas kelembagaan, program pengembangan sistem pendukung usaha, program pengembangan kewirausahaan anggota, dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan untuk kegiatan koperasi itu ada kegiatan peningkatan produktivitas usaha, kegiatan peningkatan iklim pendukung usaha, kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan, kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha, dan yang terakhir kegiatan pengembangan kewirausahaan usaha. Berdasarkan studi kasus yang sudah kita pelajari, terdapat kesimpulannya, yaitu dalam studi kasus pada koperasi BMT Citra Buana Syariah, kita dapat mengetahui profil dari koperasi tersebut yang kemudian ditemukan sebuah permasalahan, sehingga dapat menentukan poin-poin apa saja yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti melakukan analisis SWOT pada koperasi, yang setelah itu dapat ditemukan beberapa inovasi untuk mengurangi permasalahan, yang kemudian bisa dibuat data bisnis model kanvas, kemudian menjadi sebuah rekomendasi untuk bisnis ke depannya. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat materi dari kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.